Tidak lain adalah dia mengembangkan usaha bersama rekan kampusnya, rekan kuliahnya, walaupun dia tidak satu jurusan, maka di situ dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Inspirator Muda Indonesia. Baik sahabat-sahabatku sekalian, kapan hari di video-video sebelumnya saya telah membuat sebuah video di mana ada 3 hal yang tidak terulang dalam kehidupan. Yang satu diantaranya adalah ucapan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas yang kedua. Karena mungkin teman-teman yang sudah menonton video yang pertama mungkin penasaran apa sih hal yang tidak terulang dalam kehidupan ini, yang kedua dan yang ketiga. Oleh karena itu tetap tunggu dan tonton video-video selanjutnya dari Inspirator Muda Indonesia, yang pastinya insya Allah saya akan membuat video-video yang sekiranya menginspirasi buat teman-teman semuanya. Baik sahabat-sahabat sekalian, hal yang tidak terulang dalam kehidupan yang kedua adalah momentum, ya. Dimana momentum ini kita harus pahami karena banyak sekali definisi dari momentum, ya. Orang fisika mengatakan momentum itu adalah tumbukan dua benda yang memiliki massa dan kecepatan. Itu disebut dengan momentum. Tapi yang akan kita bahas pada kali ini bukan momentum yang dimaksud orang fisika. Jadi momentum yang kami maksud di sini adalah tidak lain proses seseorang dalam mengejar sebuah mimpi. Itu yang disebut dengan momentum. Proses seseorang dalam mengejar sebuah prestasi. Itulah yang tidak akan terulang dalam kehidupan ini. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, kalau misalkan kita menyanyiakan momentum yang sekiranya momentum itu terbaik buat kita, maka sungguh kita akan menyesal karena momentum itu tidak akan pernah kembali untuk yang kedua kalinya dalam kehidupan kita. Analoginya seperti ini sahabat-sahabatku sekalian. Ketika kita berseragam, ya, analogi momentum seperti ini. Biar teman-teman lebih menguasai, lebih paham lagi apa yang sebenarnya saya sebut dengan momentum yang saya tuangkan dalam buku saya. Jadi analoginya seperti ini sahabat-sahabatku sekalian. Jika ada seseorang sedang menggunakan seragam merah putih, berarti momentumnya dia sedang duduk di bangku sekolah dasar. Itu momentumnya. Dan ketika dia sudah lulus dari bangku sekolah dasar, dia tidak akan pernah bisa menggunakan momentum saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut. Selanjutnya, ketika ada seseorang menggunakan seragam putih abu-abu, maka momentum orang itu tidak lain adalah menjadi seorang siswa atau pelajar, dan masanya hanya 3 tahun. Jadi ketika momentum di mana seseorang sedang menggunakan seragam putih abu-abu atau sebagai seorang siswa, maka ketika momentum itu sudah tidak ada, maka sungguh momentum itu tidak akan pernah kembali untuk yang kedua kalinya dalam kehidupan kita. Jadi berkaitan dengan momentum ini, sahabat-sahabatku sekalian, teman-temanku sekalian yang saat ini sedang duduk di bangku SMP, maka momentum kalian adalah seorang pelajar yang sedang duduk di bangku SMP. Masanya 3 tahun momentum itu. Ketika momentum itu kalian sia-siakan, maka momentum itu akan berlalu begitu aja tanpa ada prestasi yang kalian torehkan. Sebaliknya, kepada teman-temanku, adik-adikku yang saat ini sedang duduk di bangku SMA, momentum Anda saat ini adalah sebagai pelajar tingkat menengah atas. Dan kalau kalian menyanyiakan momentum di mana kalian menjadi siswa sekolah menengah atas atau SMA, maka masanya hanya 3 tahun, terutama yang saat ini kelas 12. Maka kalian ketika sudah lulus dari SMA dan kalian menyanyiakan momentum itu, karena kalian menyanyikan momentum di mana kalian duduk di bangku SMA sehingga kalian tidak mampu mendapatkan 1 kursi di perguruan tinggi negeri, maka setelah kalian merasakan itu,
kalian meninggalkan momentum itu, maka kalian akan menarik nafas panjang sambil berkata, iya ya, andaikan saya dulu seperti ini, andaikan saya dulu semangat, andaikan saya dulu belajarnya lebih giat lagi, tentu saat ini mungkin saya sudah kuliah, mungkin saat ini saya sudah mendapatkan beasiswa. Oleh karena itu sahabat-sahabatku sekalian, adik-adikku sekalian yang saat ini momentumnya menjadi seorang siswa, tolong maksimalkan dengan baik momentum itu sehingga kalian akan dicatat oleh sejarah sebagai orang yang tidak menyia-nyiakan momentum tatkala kalian duduk di bangku SMA. Saya punya kakak tingkat dari Pamekasan ya, namanya Andi Octavian Latif. Beliau ini tidak menyia-nyiakan momentum saat dia masih SMA dan menebar inspirasi motivasi terhadap adik-adik kelasnya. Ya, walaupun saya tidak sekolah, paling tidak dia dari alumni dari kabupaten yang sama dengan saya terinspirasi dengan beliau. Beliau satu contoh yang saya teladani bahwa beliau tidak menyia-nyiakan momentum saat dia masih SMA. Apa yang dia torehkan? Dia mampu meraih medali emas di ajang Olimpiade Fisika tingkat internasional di tahun 2006. Itu salah satu contoh siswa orang yang tidak menyia-nyiakan momentum di saat dia duduk di bangku SMA. Ketika kalian kuliah, kalian juga menemukan momentum saat kalian menjadi mahasiswa. Dan sahabat-sahabatku sekalian, setelah saya melakukan berbagai membaca banyak sekali referensi, ternyata momentum yang paling baik, momentum yang paling istimewa tidak lain ketika kalian duduk di bangku universitas, tidak lain ketika kalian duduk di bangku kuliah. Oleh karena itu adik-adikku sekalian yang saat ini sedang kuliah, baik di S1, S2 maupun S3, itulah momentum kalian, terutama yang masih sarjana. Itu momentum emas kalian. Kenapa saya katakan itu momentum yang sangat baik, bahkan terbaik di antara momentum-momentum yang lain? Karena di situ kalian banyak sekali menemukan relasi-relasi yang memiliki visi yang sama dengan kalian. Coba lihat pengusaha-pengusaha muda yang saat ini sukses. Tidak lain adalah dia mengembangkan usaha bersama rekan kampusnya, rekan kuliahnya, walaupun dia tidak satu jurusan, maka di situ dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga karena dia tidak menyia-nyiakan momentum saat dia menjadi mahasiswa. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian yang saat ini duduk di bangku universitas, maksimalkan momentum emas kalian, berkarya sebanyak mungkin dan berprestasi setinggi mungkin mumpung kalian duduk di bangku universitas, di mana ketika kalian menjadi mahasiswa, di situ momentum terbaik yang bisa kalian dapatkan. Sahabat-sahabatku sekalian, oleh karena itu perbanyak relasi kita. Momentum itu kita bisa ciptakan dengan memperbanyak relasi hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita, sahabat-sahabat sekalian, sekarang di dunia digital ini jangan sampai kita ketinggalan zaman, jangan sampai kita ketinggalan informasi. Perbanyak kontak-kontak WhatsApp kita, kalian tidak hanya kontak alumni dari SMA kalian. Kalau isi WhatsApp atau kontak di HP kalian hanya alumni TK kalian, alumni SD kalian, alumni SMP kalian, alumni SMA kalian, berarti isi dari WhatsApp kalian tidak lain adalah membahas sebuah reunian. Tapi ketika WhatsApp kalian diisi orang-orang hebat, kalian kumpulkan dan berkumpul dengan program-program hebat, maka HP kalian menjadi sarana untuk menciptakan momentum walaupun kalian sudah tidak lagi menjadi mahasiswa ataupun kalian sedang berkarir di usaha-usaha kalian. Oleh karena itu sahabat-sahabatku sekalian, yang kedua ini yang tidak kembali dalam kehidupan tidak lain adalah momentum di mana ketika kalian mengejar sebuah prestasi. Sahabat-sahabatku sekalian, terkait dengan pembahasan yang kedua ini saya punya kisah ya. Saya punya kisah di mana kisah ini cukup membuat saya mengenang ya. Ada dua kisah terkait dengan momentum ini.
Oleh karena itu, tonton di sesi kedua sahabat-sahabatku sekalian terkait contoh real momentum yang tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Saya Afri Sakti, Inspirator Muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.